Halo guys, kembali lagi di Gadget Review Samsung M20. Ya betul, ini bukan HP baru, ini HP bekas lagi ya. HP bekas yang 2 tahun lalu saya underestimate ke handphone ini. Kenapa? Tonton terus video review ini. Halo guys, kembali lagi di channel ini di Gadget Review. Kali ini kita akan membahas HP yang sudah cukup lama rilisnya di tahun 2019. Dan HP ini adalah seri pertama dari Samsung yang mana baterainya itu besar. Jadi sebelum ada seri ini itu belum ada kata-kata sobat anti lowbat. Jadi HP ini itu keluaran Samsung pertama kali yang dikasih tagline sobat anti lowbat. Nah, tapi dulu pas awal-awal rilis itu sempat saya tuh underestimate HP ini. Jadi ini adalah seri M20 pertama rilis di 2 tahun yang lalu. Itu harganya belum cukup murah, 2.800.000. Dan pertama saya lihat HP-nya itu saya nggak terlalu berekspektasi lebih, cuman ya betul dari Samsung itu mengunggulkan di sisi baterainya. Waktu itu ada A30, jadi saya cukup menyayangkan karena HP ini itu layarnya masih pakai layar IPS, jadi belum Super AMOLED. Kalau A30 sudah pakai Super AMOLED. Nah, sekarang saya dapat HP ini itu di harga 1 juta lebih sedikit. Jadi mungkin lebih worth it untuk sekarang. Ya walaupun bekas ya, pastilah ada kekurangannya. Namun yang saya cek itu di layarnya masih bagus jernih. Walaupun bukan Super AMOLED yang saya keluhkan dari awal tadi, yang pas awal-awal launching kenapa belum Super AMOLED. Tapi kalau dilihat-lihat layar LTPS IPS-nya Samsung ini cukup jernih dan vivid ya. Jadi kalau dilihat ya karena memang ini resolusinya Full HD Plus, jadi cukup tajam untuk dilihat dan warnanya juga cukup vivid. Nah, kenapa ini saya beli? Ya tentunya buat konten dan untuk dijual lagi ya. Tapi kenapa saya berani di harga segitu? Ya pertama, di harga segitu kita mau dapatkan HP yang dengan layar seperti ini, dengan baterainya sejumbo ini, itu masih sangat jarang. Kameranya sudah dual kamera dengan 13 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel ultrawide. Nah, ini juga menjadi poin plus, ada ultrawide-nya, padahal ini masih dual kamera. Ini mungkin bisa diadu dengan Samsung A11 yang baru rilis sekitar 1 tahunan. Nah, walaupun di tahun lalu atau 2 tahun lalu HP ini cukup berat karena baterainya besar 5000 mAh. Di 2 tahun yang lalu itu mungkin lumayan besar daripada yang lainnya. Nah, ini ukurannya agak tebal juga. Dan ternyata kalau dipegang sekarang itu nggak terlalu berat, cukup ringan. Nah, ternyata ini beratnya itu 186 gram. Nah, mungkin untuk HP sekarang itu HP flagshipnya itu lebih berat ya, mungkin bisa di atas 200 gram. Ya, ada mungkin kameranya juga tebal, terus baterainya juga besar. Nah, itu yang mengakibatkan HP-nya juga berat. Untuk performanya sendiri bisa dibilang cukup mumpuni untuk sekedar sosial media
dan game bisa ringan-ringan aja ya, karena ini menggunakan RAM 3 GB, internalnya 32 GB, dan menggunakan chipsetnya Exynos 7904 dengan fabrikasi 14 nanometer. Ini chipsetnya sama dengan di HP A7 2018. Ya, walaupun chipset lama, kalau ya namanya di harga 1 juta ya, jadi saya bilang worth it karena 1 jutanya, dan karena performanya juga masih bisa melawan HP yang sekarang di harga 1 juta gitu. Contohnya A11 itu menggunakan RAM 3 GB, internal 32 GB, dan menggunakan chipsetnya Snapdragon 450 dan memiliki fabrikasi 11 nanometer. Kalau untuk kecepatannya bisa diadu, mungkin lebih cepat yang Exynos 7904 karena dia sudah menggunakan core A73 untuk performance-nya dan core A53 untuk core hemat daya. Nah, lalu kita bahas apa lagi nih? Kalau untuk bentuknya mungkin ya sudah jadul sih, jadi nggak perlu dibahas ya di sini. Kalau kita bahasnya HP ini kenapa bisa worth it ya? Saya bandingkan di HP Samsung yang A11 aja deh, karena ya masih nggak terlalu jauh-jauh amat dan nggak terlalu baru-baru amat. A11 mempunyai 3 kamera, jadi ini masih 2 kamera. Jadi kalahnya di kamera, untuk depth sensornya ini nggak ada. Jadi untuk kamera live focus atau sekarang mode portrait itu nggak bisa di HP ini. Bisanya HP kamera utama dan kamera ultra wide. Untuk resolusi kameranya sama dengan A11, 13 megapiksel untuk kamera utama dan 5 megapiksel untuk kamera ultra wide. Di kamera depannya 8 megapiksel. Nah, ultra wide-nya ini bisa mengalahkan A11 karena FOV-nya sampai dengan 128. Nah guys, ternyata HP ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Jadi lebih lebih terkini daripada A11 yang menggunakan Bluetooth 4.0. Baterainya 5000 mAh, menggunakan fast charging 15 watt. Dari sisi baterai menang M20, A11 masih 4000 mAh. Untuk pengecasannya sama 15 watt. Nah, sayangnya HP ini itu masih menggunakan Android 10 dan nggak bisa diupdate ke Android 11. Jadi masih menggunakan One UI 2.0. Kalau dibanding A11 sudah bisa menggunakan Android 11 dan menggunakan One UI 3.1. Rekaman video M20 mentok di 1080p 30 fps. Sampel video di belakang rumah aja ya, soalnya baru PPKM nggak bisa kemana-mana. Sekarang perekaman video M20 di kamera ultrawide-nya. Di layar terlihat tajam. Lumayan. Cuman kalau kita lagi ngerekam nggak bisa switch kamera ya.
Nyobain kameranya M20. Kamera depannya mentok di resolusi Full HD dan 30 fps. Suasana di desa. Kesimpulan dari HP M20 ini adalah, pertama, dari layarnya itu masih oke karena menggunakan LTPS IPS nya Samsung dan sudah Full HD. Terus dari performanya menggunakan Exynos 7904 yang memiliki fabrikasi 14 nanometer, dan karena core-nya ini menggunakan Cortex A73 untuk performance-nya dan Cortex A53 untuk hemat dayanya, jadi cukup bisa dipakai untuk saat ini ya, dan bisa mengalahkan HP-HP yang mungkin di harga 1,5 juta sampai 2 juta. Kemudian baterainya 5000 mAh, sangat cukup digunakan seharian. Nah, itu kira-kira pembahasan M20 kali ini. Kalau suka dengan video ini silahkan like, dan kalau mau menunggu video-video kami yang berikutnya silahkan tombol subscribe, dan kalau ingin teman-temannya tahu video ini silahkan share ke teman-temannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.